Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Aliran Qadariyah. Sejarah munculnya aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadaro yang artinya istata'a atau kemampuan, dan juga bisa diartikan qawiyun, kekuatan. Nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudroh atau kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini dikenal dengan istilah free will dan free acts. Manusia bebas berkeinginan dan bebas berkehendak. Golongan Qadariyah pertama kali muncul kira-kira pada tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi di Irak pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang hidup antara tahun 685 hingga 705 Masehi. Kelompok Qadariyah ini dimotori oleh Ma'bad bin Juhani al-Bisri dan Al-Ja'du bin Dirham. Pada awal munculnya, kelompok Qadariyah ini diduga sebagai protes atas kezaliman politik Bani Umayyah. Qadariyah sangat bertolak belakang dengan paham kelompok Jabariyah. Jabariyah mempunyai kepercayaan bahwa segala sesuatu tentang manusia sudah terkait dengan ketentuan Allah. Sementara Qadariyah mengatakan bahwa manusia tidak selamanya terkait pada ketentuan Allah semata, tetapi harus disertai dengan upaya dan usaha untuk menentukan nasibnya. Aliran Qadariyah termasuk yang cukup cepat berkembang dan mendapat dukungan cukup luas di kalangan masyarakat. Ma'bad al-Juhaini menyebarkan pahamnya di Irak, sedangkan Gailan menyebarkannya di Damaskus. Menurut Ibnu Nabatah, Ma'bad maupun temannya Gailan mengambil paham itu dari seorang Kristen yang masuk Islam dan murtad kembali. Ma'bad sendiri adalah seorang tabi'i yang jujur, akan tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak kepada Abdurrahman ibn As dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Dalam pertempuran dengan Hujjaj, Ma'bad mati terbunuh pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Sepeninggal Ma'bad, Gailan terus menyebarkan pahamnya di Damaskus. Akan tetapi, ia mendapat tantangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar wafat, Gailan terus menyebarkan pahamnya sehingga akhirnya ia mati dihukum bunuh oleh Hisham bin Abdul Malik. Sejak terbunuhnya tokoh-tokoh Qadariyah, bukan berarti aliran Qadariyah ikut terkubur bersama tokohnya. Meskipun dari kalangan minoritas, paham Qadariyah dihidupkan terus oleh kelompok Mu'tazilah dan dibangkitkan kembali oleh kalangan para pembaru Islam di zaman modern. Aliran Qadariyah, pemikiran aliran Qadariyah. Qadariyah juga melahirkan pemikiran tentang perbuatan manusia. Qadariyah menganut paham kebebasan manusia dalam berbuat. Aliran Qadariyah menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendak sendiri, baik itu berbuat baik maupun berbuat jahat. Karena itu, ia berhak menentukan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak memperoleh hukuman atas kejahatan yang ia perbuat. Paham ini tampaknya lebih mendorong kemajuan bagi manusia, meningkatkan rasa tanggung jawab dan menumbuhkan prasangka baik pada Tuhan. Kelompok Qadariyah juga percaya kepada takdir, akan tetapi takdir bagi mereka bukanlah bermakna nasib, melainkan bermakna kemampuan, kekuatan, atau kekuasaan. Paham takdir dalam pandangan Qadariyah adalah ketentuan Allah yang diciptakannya untuk alam semesta beserta seluruh isinya, yang dalam istilah Al-Quran adalah sunnatullah, yaitu hukum-hukum Tuhan yang diciptakannya, dan hukum-hukum itu berlaku untuk alam semesta beserta isinya. Alam semesta beserta segala isinya tentulah berjalan menurut sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Sunnatullah menunjukkan perjalanan sebab akibat. Manusia mampu mengetahui dan membuat rencana untuk melaksanakan pilihan dalam hidupnya. Bahkan manusia harus mampu menguak rahasia sunnatullah yang amat banyak dan rumit itu, apalagi sesuai dengan yang dinyatakan oleh Allah sendiri dalam sunnatullah itu tidaklah akan pernah berubah. Ajaran aliran Qadariyah. Di antara ciri-ciri paham Qadariyah adalah: pertama, manusia berkuasa penuh dengan menentukan nasib dan perbuatannya. Maka perbuatan dan nasib manusia itu dilakukan dan terjadi atas kehendak dirinya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman adalah ma'rifah serta mengetahui dengan lisan adanya Allah dan Rasulnya.
yakni dengan hati dan lisan saja. Sedangkan amalan itu bukan bagian dari iman. Amalan menduduki tempat kedua setelah iman. Artinya, apabila seseorang yang telah menyatakan imannya dengan pengakuan hati dan ucapan lisan, maka dia tidak lagi dituntut sesudahnya untuk beramal. Yang ketiga, orang yang sudah beriman tidak perlu tergesa-gesa menjalankan ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Adapun pokok-pokok ajaran Qadariyah menurut Dr. Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam halaman 297 atau 298 adalah orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakannya, dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik surga atas segala amal baiknya dan menerima balasan buruk siksa neraka atas segala perbuatannya yang salah dan dosa. Karena itu pula maka Allah berhak disebut adil. Kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu, dalam arti bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, qudrat, hayat, mendengar, dan melihat yang bukan dengan zatnya sendiri. Menurut mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihat dengan zatnya sendiri. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama, sebab katanya segala sesuatu ada yang memiliki sifat yang menyebabkan baik atau buruk. Dan inilah dasar Al-Quran yang sejajar dengan pemahaman aliran Qadariyah. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.